kanker usus. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Maryam Jamila, dan juga nanti akan ada video lanjutan dari rekan-rekan saya yaitu Syasha dan juga Cece. Dan sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Apoteker Iis Ruhmawati SSI MMkes, di mana beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah farmakoterapi gangguan gastrointestinal yang sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat menjelaskan apa itu kanker usus. Nah, gimana sih kanker usus itu? Yuk kita dengar penjelasannya. Nah, jadi apa sih kanker usus itu? Jadi, kanker usus atau kanker kolorektal adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali yang biasanya berasal dari lapisan usus besar kolon atau rektum. Nah, penyakit ini umumnya dimulai sebagai polip non-kanker yang seiring waktu dapat berkembang menjadi ganas. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas patofisiologi dan klasifikasi kanker usus. Secara patofisiologi, kanker usus seringkali bermula dari mutasi genetik pada sel-sel epitel yang melapisi usus. Mutasi ini menyebabkan sel tumbuh dan membelah secara tidak normal, membentuk polip adenoma. Seiringnya waktu, akumulasi mutasi genetik lebih lanjut seperti pada gen APC, KRAS, TP53, dan SMAD4 mendorong progresi dari adenoma menjadi karsinoma invasif. Sel-sel kanker ini kemudian dapat menyusup ke lapisan usus yang lebih dalam, pembuluh darah, dan pembunuh limfatik, lalu menyebar ke organ lain melalui proses metastasis. Nah, kemudian kita akan langsung membahas tentang klasifikasi kanker usus. Kanker usus ini didasarkan pada stadium penyakit, yang dimana menunjukkan sejauh mana kanker telah menyebar. Sistem stadium yang paling umum digunakan adalah sistem TNM atau tumor node metastasis. Pada stadium 0, karsinoma in situ, kanker ini terbatas pada lapisan paling dalam usus. Kemudian ada juga stadium 1, di mana kanker ini telah tumbuh melalui lapisan usus, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening atau organ jauh. Ada juga stadium 2, di mana kanker ini telah tumbuh menembus dinding usus, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening. Ada juga stadium 3, di mana kanker ini telah menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, tetapi belum ke organ jauh. Dan juga ada stadium 4, yang di mana kanker ini telah menyebar ke organ jauh metastasis seperti hati, paru-paru, atau paritonem. Halo guys, aku Cece Alira Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang etiologi dan diagnosis dari kanker usus. Kanker usus atau kanker kolorektal merupakan salah satu kanker paling umum di dunia. Apa penyebab dan bagaimana cara mendeteksinya? Yang pertama, etiologi atau penyebab kanker usus meliputi 1. Riwayat keluarga dengan kanker usus. Yang kedua itu mutasi genetik seperti FAP dan Lynch syndrome. Yang ketiga, pola makan tinggi lemak dan rendah serat. Yang keempat, penyakit inflamasi usus seperti kolitis ulceratif. Terus yang kelima, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, alkohol, obesitas. Dan yang terakhir itu faktor usia terutama di atas 50 tahun. Oke guys, selanjutnya kita lanjut ke diagnosis. Nah, deteksi kanker usus bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan tes darah samar pada feses, terus yang kedua kolonoskopi sebagai metode utama, yang ketiga biopsi untuk memastikan jenis kanker, yang keempat CT scan atau MRI untuk mengetahui penyebaran, dan bisa juga lewat tes penanda tumor seperti CIA untuk pemantauan. Sekian etiologi dan diagnosis dari saya. Jangan lupa guys, deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan, kenali resikonya, dan lakukan screening rutin. Bye-bye. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit kanker usus, yaitu pencegahan kanker usus berfokus pada modifikasi faktor risiko dan screening rutin. Yang pertama yaitu menerapkan gaya hidup sehat dengan diet kaya serat seperti memakan biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu membatasi memakan daging merah dan olahan. Untuk yang ketiga yaitu menghindari rokok dan alkohol berlebihan. Dan yang keempat, menjaga berat badan ideal serta olahraga secara rutin. Lalu untuk screening rutinnya yaitu melalui kolonoskopi yang dimulai pada umur 45 tahun sampai 50 tahun. Sangat penting karena untuk mendeteksi dan mengangkat polip sebelum berkembang menjadi kanker. Untuk contoh studi kasusnya yaitu pada penyakit kanker kolorektal stadium 3,
yaitu seorang pria datang dengan keluhan perubahan pola buang air besar sejak 6 bulan terakhir. Nah, ia sering mengalami diare yang bergantian dengan konstipasi dan juga BAB tidak tuntas. Sejak 2 bulan terakhir, ia merasakan adanya darah segar pada tinja dan menurunnya drastis berat badan dalam 3 bulan terakhir, yaitu sebanyak 7 kg. Lalu ia juga sering merasa mudah lemas dan letih. Nah, untuk diagnosis yaitu yang pertama ada pada anamnesis yang berdasarkan pada keluhan dan temuan massa pada colok dubur yang menimbulkan kecurigaan tinggi terhadap keganasan kolorektal. Lalu yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap, yaitu adanya anemia mikrositik hipokrom. Yang kedua ada pemeriksaan feses, darah samar feses, hasilnya positif. Lalu ada kolonoskopi dengan biopsi, ditemukan massa ulceratif berukuran sekitar 4x5 cm di sigmoid distal, tampak rapuh dan mudah berdarah. Lalu ada CT scan abdomen dan pelvis. Temuan massa di sigmoid dengan penebalan dinding usus. Dicurigai invasi ke jaringan perikolon. Nah, untuk penentuan stadiumnya, berdasarkan hasil kolonoskopi, biopsi, dan CT scan, didiagnosis dengan kanker kolorektal stadium 3. Ini berarti kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening regional, tapi belum menyebar ke organ jauh. Nah, untuk terapi pengobatannya yaitu yang pertama ada pembedahan dengan jenis operasi TME atau total mesorectal excision karena massa di sigmoid distal jika lesi mendekati rektum atau reseksi sigmoid dengan tujuan untuk mengangkat tumor primer beserta kelenjar getah bening regional yang terkena. Untuk yang kedua yaitu ada kemoterapi adjuvan dengan protokol kemoterapi. Yang pertama ada Volvox atau folivinic acid, fluorouracil, dan oxaliplatin, yaitu oxaliplatin 85 mg intravena selama 2 jam pada hari pertama. Lalu leucovorin atau folivinic acid 400 mg selama 2 jam pada hari pertama, dan 5 fluorouracil 400 mg pada hari pertama diikuti dengan 2400 mg kontinu selama 46-48 jam, yaitu durasinya digunakan selama sekitar 6 bulan. Untuk yang kedua yaitu ada protokol KPOX, yaitu capecitabine dan oxaliplatin. Untuk oxaliplatinnya yaitu 130 mg selama 2 jam pada hari pertama, dan capecitabine 1000 mg per oral 2 kali sehari pada hari pertama sampai hari 14. Durasi totalnya yaitu sekitar 6 bulan. Untuk pemantauan selama dan setelah terapi yaitu pemeriksaan darah rutin, yaitu terus kadar CEA, lalu ada CT scan dan kolonoskopi follow up. Terima kasih.